Selama ada manusia seperti Rosuryo ada di dalam partai Bapak ketiban sial terus. Bayangkan Pak, waktu dia jadi menteri Pak, panci loh Pak. Kenapa Bung panci Bung? Gak ada, aku cuma bilang panci aja. Kalau udah aku bilang panci katanya gitu, 90% masyarakat udah tahu arahnya kemana. Begitu dia, ya itu aja Pak. Kalau yang lain bisa lah Pak. Ya Adi Malarangking terima lagi Pak. Ya kan anak Surbaningrum mana tahu masih bisa dia itu berminat lagi Pak. Rangkul aja lagi Pak. Pokoknya semua mantan-mantan kader Demokrat Pak, rangkul aja Pak, kecuali Roy Suryo. Betul Pak. Aku bilang sama Bapak, percaya aja sama Pupar bilang A1 Pak, A1. Coba kalian lihat dulu tulisan ini. Apa tulisannya? Tidak ada open house. Rumah siapa itu, Bung? Ini adalah rumah dari mantan Presiden Indonesia. Jokowi? Bukan. Gus Dur? Bukan. SBY juga bukan. Udahlah Pung, gak usah main tebak-tebakan rumah Megawati itu bilang lah. Di rumah Megawati ada tulisan ini coba. Bayangkan kalian, maksa kali harus ditulis tulisan itu. Tidak ada open house. Bu, kalau nggak ada open house, nggak usah ditulis kayak gitu. Kan begitu, bikin aja satu orang berdiri di situ begitu. Ada yang masuk, maaf nggak terima tamu, nggak ada open house. Kan begitu, ya ada beberapa kemungkinan. Kenapa ditulis tulisan itu besar-besar? Yang pertama, kemungkinan, mungkin ya Ibu Megawati dalam keadaan kurang sehat. Artinya apa? Beliau mungkin tidak mau diganggu karena lagi bed rest. Bed rest loh, istirahat total. Kemungkinan kedua kemungkinan besar ibu ini nggak mau terima tamu ya, karena apa? Karena dia yakin nggak ada juga yang mau datang. Atau kemungkinan ketiga beliau ini nggak mau membuat open house karena apa? Udah nggak ada lagi budget. Gimana mau dibilang, uang masuk berkurang. Anggota dewan di parlemen udah berkurang 18 kursi. Satu kursi kalau bawa UPT sekian, ya kan lumayan itu, bisa bikin kue lebaran berapa banyak. Misalnya ini kan praduga. Ya, ya mungkin saja anggota dewan dari mereka nggak pernah bawa upeti. Bersih, sangat bersih. Lah wong partai wong cili, pasti bersih. Nggak mungkin ada begitu, ya kan? Pejabat begitu juga, ya. Nggak ada yang setoran, nggak ada yang setoran. Jadi murni mereka itu membawakan ya mungkin ucapan terima kasih atau misalnya karena sudah menjadi wadah mereka untuk berpolitik, ngono loh, ya kan? Kalau ngasih upeti nggak ada. Karena nggak pernah tersorot kamera. Dan wartawan juga nggak pernah memberitakan itu. Makanya Opung Parpelak berani bilang kayaknya nggak ada.
Partai wong cilik. Ya kan? Ya kita positive thinking aja. Mungkin tulisan ini bertujuan untuk apa mungkin ya. Kalau aku sih lebih yang ketiga sih alasannya. Paling ya Bung, gue bilang positive thinking. Tapi alasan ketiga juga yang kau pakai. Karena dari tiga alasan kayaknya nggak ada alasan yang lain dari yang ketiga ini. Aduh ya. Jadi tahu ndak kalian ya, di saat Megawati tidak mau menerima open house ya kan, dan dia tulis ya, memang betul-betul nggak ada yang datang. Ngeri kali kan, ya kan? Tapi sebetulnya dia sengaja ini. Karena apa? Ya, dia ini ingin menunjukkan kepada publik, ya, orang nggak ada yang mau datang berkunjung ke rumah dia karena memang ada tulisan open house tidak ada, kan begitu. Oleh karena mereka tidak mengadakan open house, kan begitu. Ibu, mau ibu bikin ada tulisan tidak ada tulisan, ya, itu sama aja Bu, nggak bakalan ada yang datang. Kan begitu. Nah, untuk menutupi rasa malu apalagi tersorot kamera wartawan, dibikinlah tulisan tidak ada open house. Jadi seolah-olah orang nggak datang open house karena ada tulisan tersebut. Sementara Bapak Joko Widodo nggak ada dibikin tulisan tidak ada open house ya. Masyarakat berbondong-bondong tetap ingin silaturahmi untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Tetap antusias padahal Bapak Jokowi nggak bikin open house. Sama Ibu Megawati nggak bikin open house, Bapak Joko Widodo juga nggak bikin open house. Bedanya Bapak Jokowi nggak perlu bikin tulisan-tulisan itu. Bisa aja dibikin Bapak Jokowi besar-besar. Nggak juga tulisannya bentuknya kayak gitu. Pakai spanduk 2 kali 5 meter. Kan begitu, tapi Bapak Joko Widodo melihat ya ada masyarakat ya yang memang betul-betul cinta sama beliau. Makanya beliau nggak tega ya, walaupun beliau nggak bikin open house ya, nggak merasa perlu bikin tulisan-tulisan seperti itu. Karena apa? Dia tidak mau menyakiti hati rakyat. Beda ya, beda vibes-nya dan juga beda perasaannya dari presiden yang pernah memerintah 2 periode dengan yang 2 tahun. Beda dong. Ya kalau 2 periode kan dia kan sangat familiar dan juga dia kenal dengan rakyatnya. Kepingin bertemu dia, ya kan? Selama 10 tahun banyak masyarakat ya, banyak dari saudara-saudara kayak itu menahan rindu. Selama ini mungkin mereka ingin bertemu dengan Bapak Jokowi, tapi oleh karena protokol ya, dan juga prosesnya memang juga sangat rumit karena beliau presiden, kan begitu ya. Bukan aku katakan beliau ini adalah bangsa presiden yang susah untuk dijumpai, bukan ya, tapi ya itulah dia pada kenyataannya ya, karena memang banyak yang harus dijaga ya. Jadi ketika beliau sudah purna tugas begini ya, masyarakat tidak melihat dia sebagai presiden, bukan. Tapi masyarakat melihat beliau sebagai bapak pembangunan, sebagai bapak kesejahteraan masyarakat, sebagai bapak infrastruktur semuanya, bapak kemajuan perekonomian gitu ya. Jadi masyarakat itu melihat dan menilai bahwasanya karena Bapak Joko Widodo lah, maka bangsa kami ini boleh bertahan dan juga boleh siap untuk menghadapi kemajuan. Nah, itu tanggapan dari Kelurahan 58. Tapi kalau misalnya RT 16 RW 24 nggak akan kalian jumpai komentar seperti itu, enggak. Yang kalian jumpai komentar itu Indonesia gelap, titik, itu aja. Indonesia gelap, negara korup,
Ya, setelah itu apa namanya, presiden dinasti. Gak usah lah, ya kan. Tapi kalau kurasa ya kan, kayaknya apa namanya, kata-kata dinasti ini udah gugur. Udah gugur lah. Terima kasih ya atas diangkatnya Romi Soekarno menjadi anggota dewan walaupun nggak layak dipilih. Akhirnya politik dinasti itu tidak bisa mereka pakai lagi untuk mereka tuding kepada Bapak Jokowi. Romi. Aduh. Engkau mengemban tugas yang sebetulnya rakyat tidak mempercayakannya kepadamu. Di mana kau, Romi? Oh, Pung, kau salah besar, Pung. Kau bilang gak ada orang datang ke rumah ke rumah Ibu Megawati. Ada, memang ada. Tapi rata-rata politisi PDIP. Yang datang, salah, Pung, ada juga beberapa menteri. Betul ada beberapa menteri. Iya, seperti Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Badan Otorita IKN Bapak Basuki Hadi Mulyono. Setelah itu ada Menteri Kesehatan, kalau tidak salah namanya siapa ya? Budi Gunadi Sadikin atau Sadikin Gunadi. Ya, setelah itu siapa lagi? Dikit lah, nggak terlalu banyak. Ya kan begitu kan? Termasuk juga kalau nggak salah Ahmad Muzani itu ketua MPR, ya kan? Ahmad Muzani orang Gerindra ya, Pung? Iya, Ahmad Muzani sekjen Gerindra. Kok cuma dia sendiri, Pung, nggak ikut Bapak Prabowo? Bapak Prabowo lagi sibuk open house di istana. Dan beliau tidak meletakkan di depan istana, tidak ada open house. Bayangkan kalian kalau Ganjar jadi presiden, dibentangkan spanduk besar-besar, baliho 2, spanduk 2, baliho ukuran 5 kali 10 meter, spanduk ukuran 2 kali 20 meter, tidak ada open house. Dalam kurung, perintah ketua umum. Misalnya, mana tahu kita kan, karena nggak mood ketua umum buka open house di rumahnya, datang presidennya karena petugas partai dia, udahlah nggak usah lah aku bikin open house. Karena mereka kan rata-rata kan lebih manut kepada ketua umum daripada presiden. Kan begitu. Untung aja Iwayan Koster itu nggak merayakan Lebaran. Kalau merayakan Lebaran dia ikut juga di rumahnya itu dibikin tidak ada open house. Kalian periksa dulu rumahnya Pramono Anung atau Balai Kota Jakarta. Kalian perhatikan dulu, ada nggak tulisan tidak ada open house? Ya mana tahu mereka itu harus tegak lurus dengan Ibu Ketum. Ibu Ketum bikin tulisan tidak ada open house, Pramono bikin tulisan. Iwayan Koster bikin tulisan kalau dia merayakan Lebaran. Siapa lagi? Kepala-kepala, ya bisa jadi. Ya kan, kepala-kepala daerah kompak semuanya yang dari PDIP membuat tulisan tidak ada open house. Baru kali ini jujur ku bilang, sudah 89 tahun aku hidup di Indonesia, 15 tahun di New Zealand, dan 55 tahun di Belanda. 43 tahun aku hidup di Arab. Ya, belum pernah aku dengar ada tulisan tidak ada menerima open house. Gak perlu ditulis. Jadi semakin lama ku tengok, makin aneh-aneh aja, ya kan. Di sini sebetulnya kita sudah bisa menilai, sebetulnya masyarakat udah gak ada yang mau ke sana, ya kan. Bukan gara-gara tulisan tidak ada open house itu, bukan. Memang karena nggak mau, cuman seperti ku bilang tadi, dia ini seolah-olah ingin menutupi kepada masyarakat supaya disorot wartawan. Ya, wartawan memberitakan lah, ya,
tidak ada masyarakat yang berkunjung ke rumah Ibu Megawati karena memang tidak ada open house. Jadi seolah-olah karena ada tulisan itu makanya nggak datang, Pak. Nggak ngaruh itu. Coba tes, Bu, tes ya kan. Di sini sedang diadakan open house besar-besaran. Bikin. Di sini sedang diadakan open house besar-besaran. Coba kita lihat dulu berapa orang yang datang. Jangan gara-gara tulisan, nggak itu alasan. Pungkok sekarang udah jadi apa kok Pungkok? Jadi makin ganas kok Pung. Tapi udah lewat 2 hari. Udah lewat 2 hari, semana mau dibilangnya kan? Pergunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kan ngono. Aduh, ya. Jadi ini adalah satu pemberitaan yang konyol sebetulnya. Gak perlu sebetulnya ini kuviralkan kan. Tapi karena ada tulisan itu kayaknya menarik untuk diviralkan gitu loh. Jadi masyarakat juga untuk kedepannya bisa tahu ya kan. Gak perlu dibikin tulisan itu tetapnya. Ya kan gak akan ada dibikin open house. Karena gak ada juga untungnya sama ibu itu. Ngapain dibikin open house? Ngabisin uang aja. Lontong sayur dibikin nanti 2000 porsi. Nanti gak ada yang makan. Buang-buang uang. Nanti dibikin kacang goreng 1 ton, nggak ada juga yang makan. Kue nastar dibikin nanti 1,2 ton, nggak juga dimakan. Ku bikin nanti bingkisan isinya beras, indomie, minyak goreng, mie instan, dan biskuit. Kurasa juga nggak ada yang mau bawa pulang. Buang-buang uang, udahlah. Dan kalian tahu ya di saat rumah Megawati kosong dengan pengunjung ya, Istana Negara membludak. Karena apa? Sebagian dari mereka ingin bertemu dengan Bapak Prabowo, sebagian dari mereka juga ingin bertemu dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Gitu. Dan juga kemungkinan besar ya Bapak Prabowo berencana ya ingin mengundang membuat pertemuan khusus ya dengan presiden-presiden yang masih hidup. Kasar kali kok ngomong Pun. Ya mantan presiden kita kan ada 3, ya kan? Masa ke presiden kita kan ada banyak, tapi yang masih hidup kan cuma 3. SBY, Jokowi, dan yang lebih senior tapi minim prestasi, Megawati. Katanya Bapak Prabowo ingin membuat pertemuan khusus, ya kan begitu. Aduh Bapak Prabowo, jujur aja aku bilang, mau dibilang halal bihalal mantan presiden, mau dibilang reunian mantan presiden, mau dibilang juga katanya misalnya perayaan peringatan Hari Raya Idul Fitri sesama mantan presiden. Pak, apapun judulnya Pak, Megawati nggak akan datang. Nggak akan datang. Sedangkan Bapak pelantikan datang dia. Ngaku-ngakunya kakak. Ngaku-ngakunya kalau misalnya datang adiknya selalu bikin nasi goreng. Pelantikan hari yang paling penting dalam hidup seseorang. Apa gunanya dia ngutus-ngutus orang? Akan berkesan ketika kita itu datang menghadiri pelantikan seseorang. Ya menjadi hari pelantikan itu menjadi spesial. Apalagi ini kan katanya kakaknya. Pelantikan aja Pak nggak datang Pak.
Ya, karena dari sekian ratus bahkan sekian ribu pejabat yang menyaksikan pelantikan Bapak, di situ ada Bapak Jokowi. Gitu loh Pak. Jadi karena ada Bapak Jokowi seorang, ya, makanya Ibu Megawati nggak mau datang Pak. Masih sakit hati. Nah ini apalagi Bapak bikin pertemuan cuman mantan presiden. Datang pula dua-duanya Bapak Jokowi dan juga Bapak SBY. Sedangkan Bapak Jokowi sendiri hadir di acara Bapak, dia nggak mau datang. Apalagi ikut Bapak SBY. Apalagi acara itu hanya dikhususkan untuk mantan-mantan presiden. Makin nggak mau lah dia Pak. Bapak Prabowo ini ada-ada aja. Bikin kayak Pak contohnya, ya kan contohnya pertemuan pertemuan halal bihalal bersama dengan ketua-ketua umum partai plus Jokowi. Ada plusnya tapi Pak. Atau nggak perlu dibikin plus Jokowi kan begitu karena bentar lagi kan ada partai baru kan Pak. Tapi kurasa dia pun nggak datang juga itu. Mengke. Ya aku bilang lah mengke berapa kali coba ada hajatan Bapak Prabowo nggak mau datang dia. Terus siapa kali nggak mau datang, aduh. Tapi memang betul Pak, ya kayaknya lebih cocok Pak, Bapak bikin aja nanti Pak tulisan kayak di tulisan ibu-ibu tulisan di depan rumah Ibu Megawati itu bikin aja halal bihalal khusus untuk presiden yang 2 periode. Bapak Prabowo kan rencananya 2 periode. Gitu aja Pak. Jadi beliau itu ada alasan untuk tidak datang kan begitu. Kalau misalnya ya tidak Bapak tulis, nanti kasihan dia jadi tembakannya wartawan terus. Ibu kenapa nggak datang? Bapak Prabowo mengundang loh Bu untuk mantan presiden yang masih hidup. Ibu Megawati kenapa nggak datang? Ibu nggak menghargai ya Bu, kan begitu kan? Nah kalau misalnya Bapak Prabowo bikin tulisan di depan istana, ya halal bihalal mantan presiden 2 periode. Jadi ada alasan Megawati untuk tidak datang kan begitu? Dan dia nggak perlu memalingkan wajahnya kepada wartawan. Jadi begitu wartawan nanya contohnya, Bu, Ibu nggak datang ke istana Bu, katanya Bapak Prabowo mengundang mantan presiden. Iya tapi cuma yang 2 periode. Entah kenapa Bapak Prabowo dibikinnya kayak gitu. Aku mau datang kian tadinya jadi nggak mau datang. Jadi orang kalau udah sakit hati ya gimana pun juga ya agak susah. Inilah repotnya laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki itu masih bisa menyembunyikan sakit hatinya. Nah perempuan, maaf ya bukan aku nggak setuju kalau presiden kita perempuan, tapi kayaknya ini udah jadi contoh dan juga bahan pelajaran lah dan pengalaman. Ya kan, karena apa perempuan cenderung nggak bisa menutup sakit hati. Itu dia. Jadi udah paham kan siapa yang mau kita pilih 2029? Karena satu-satunya kemungkinan ya untuk PDIP maju Pilpres 2029 itu bakal mengusung perempuan lagi. Bukan masalah perempuannya, enggak masalah kalau perempuannya, masalah partainya. Kalaupun contohnya nanti misalnya Partai Demokrat memajukan perempuan untuk jadi calon presiden, kenapa enggak? Kan begitu ya kan, nggak masalah sih ya, karena bangsa ini terkenal dengan terkenal dengan kebiasaannya ya, atau terkenal dengan komitmennya untuk mendukung perempuan di dunia politik. Tapi kalau bisa perempuannya jangan yang gampang mengke, jangan yang gampang merajuk lah. Sakit hati jual aset. Nggak ada belanja di dapur jual aset. Perempuan kan seperti itu kan biasanya.
Udah nggak gajian lagi suamiku ini, udah 5 bulan nggak kerja. Pertama dijual cincinnya. 5 bulan lagi suaminya nggak kerja, dijual kalungnya. 5 bulan lagi nggak kerja, ya kan? Dijuallah juga gelangnya ikut. 5 bulan lagi suaminya nggak kerja, ya kan? Dijuallah rumah. Suami macam apa itu? Bertahun-tahun nggak kerja. Aduh, ya. Tapi gimana pun juga, ya, kita berikan aplaus untuk Bapak SBY. Karena apa, ya? Karena Bapak SBY, ya, datang menjumpai Bapak Prabowo di istana ketika Bapak Prabowo melaksanakan open house. Luar biasa, Pak. Jadi udah kita lihat ya, udah tahu kita ya, siapa peringkat ketiga nanti di Pilpres, peringkat ketiga nanti di pemilihan tahun 2029. Peringkat pertama udah pasti Garuda. Pasti. Ya kan, kulturnya kan begitu ya. Demokrat 2 periode, PDIP 2 periode, nanti Gerindra 2 periode dong. Peringkat kedua siapa lagi kalau bukan Golkar? Runner up, rajanya runner up. Dia itu raja tapi nggak pernah menempati posisi pertama, runner up terus. Spesialis runner up. Nah, untuk ranking ketiga kita udah tahu kan siapa yang mendekat-dekat sekarang. Bapak SBY, aku bilang sama Bapak, Pak, pertahankan aja terus, Pak. Dekati Bapak Prabowo terus, ya. Saya yakin partai Bapak akan menjadi ranking ketiga, Pak. Selama Bapak tidak lagi menerima manusia seperti Roy Suryo. Selama ada manusia seperti Roy Suryo ada di dalam partai Bapak ketiban sial terus. Bayangkan, Pak, waktu dia jadi menteri, Pak, panci loh, Pak. Kenapa Bung Panci, Bung? Gak ada, aku cuma bilang panci aja. Kalau udah aku bilang panci katanya gitu, 90% masyarakat udah tahu arahnya kemana. Begitu dia, ya. Itu aja, Pak. Kalau yang lain bisa lah, Pak. Ya, Ade Malarangking terima lagi, Pak. Ya kan, anak Surbaningrum mana tahu masih bisa dia itu berminat lagi, Pak. Rangkul aja lagi, Pak. Pokoknya semua mantan-mantan kader Demokrat, Pak, rangkul aja, Pak. Kecuali Roy Suryo. Betul, Pak. Aku bilang sama Bapak, percaya aja sama Opung Parbela. A1, Pak. A1. Aduh. Nomor 1 jangan terima Roy Suryo. Nomor 2 jangan terima Ruhut Sitompul, Pak. Tahu sendirilah Bapak. Ya kan, kemarin diagung-agungkan Bapak. Ya kan, pindah dia ke si Merah, diagung-agungkan si Merah. Bikin acara Bapak kemarin itu, datang juga dia ke tempat Bapak kan. Tujuannya apa, Pak? Lagi mengintip-intip itu. Kira-kira gue masih bisa masuk lagi nggak ya? Perkiraanku. Itu dia. Jadi itulah ya model-modelnya pemimpin kita ya. Bapak SBY dengan rendah hati menjumpai Bapak Prabowo ya. Bapak Joko Widodo juga masih sampai saat ini ya tetap menghargai Bapak Prabowo sebagai presiden, dan Bapak Prabowo masih menghargai Bapak Joko Widodo sebagai presiden ke-7. Harus begitu, Pak. Ya kan? Sesama presiden 2 periode harus kompak. Iya, kemana-mana gitu aja, Pak. Yang 2 periode aja ajak, Pak. Yang 2 tahun gak usah diajak. Repot Bapak nanti dibikin. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi maafkan Opung Parbelak ya. Karena apa? Karena Opung Parbelak
nggak bisa tahan, nggak tahan kalau engkau nggak ngebully orang. Bukan ngebully ya. Jadi begini ya, perlu kuluruskan. Ada pendapat dari seorang sahabat. Kalau ku bilang sahabat lah, senior ya, yang ada di satu tempat lah. Ya tadi malam beliau itu WA sama saya. Pung, kenapa kau selalu serang Hasto? Ya, kenapa rupanya kan begitu ya. Kau harusnya tidak boleh terlalu banyak menyerang Hasto. Sementara ke si Anies kau nggak serang katanya begitu. Ya, nanti ini Anies ini akan bakalan kuat ini begini 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 begini. Ku bilang sama beliau ya kan. Ya Pak, saya tidak pernah menyerang siapapun. Nggak pernah. Aku nggak pernah serang Hasto. Aku nggak pernah serang Anies. Nggak pernah serang PDIP. Kan begitu ya. Tapi yang kulakukan Pak, ya yang kulakukan justru kalau Bapak perhatikan mulai dari sebelum Pilpres kemarin sampai sekarang, ya, serangan itu datangnya dari mereka. Opung Parbelak bukan menyerang mereka, tapi Opung Parbelak berusaha untuk menangkal semua serangan-serangan mereka. Ya, Opung Parbelak berusaha untuk menangkal serangan mereka kepada pemerintah, kepada Bapak Jokowi, kepada keluarga Bapak Jokowi, kepada keluarga Bapak Prabowo, ya, kepada keluarga dari orang-orang baik yang masih punya harapan untuk memimpin bangsa ini. Kan begitu. Aku nggak pernah serang. Yang kulakukan adalah ya aku menangkal serangan. Coba lihat ya. Hasto serang pemerintah, serang Jokowi begini begini begini. Opung Parbelak hadir, ya. Menunjukkan bukti-bukti dan fakta-fakta ya untuk menangkal serangan dari Hasto. Koni bilang begini-begini, Faisal Asegaf bilang begini-begini, Amin Rais bilang begini-begini, semuanya ya tudingan-tudingan, fitnahan-fitnahan, ya nyinyiran-nyinyiran dari mereka, ya. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan, yang menyerang siapa? Kita tidak pernah menyerang. Yang kita lakukan adalah menangkal setiap serangan dari mereka. Jadi jangan pernah ada katakan bahwasanya Opung Parbelak menyerang, ya tidak, ya. Kita itu hanya menangkal karena mereka itu sudah keterlaluan menyerang Bapak Jokowi, keluarga Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, keluarga Bapak Prabowo, dan juga orang-orang baik yang masih bisa diharapkan untuk memimpin bangsa ini. Karena dasar mereka cuma satu, Pak. Mereka sedang tidak kebahagiaan, itu aja. Gitu loh ya. Tapi sebagai seorang senior ya, aku hormati beliau dan aku katakan, Pak, besok saya telepon lagi. Kita diskusi lagi besok ya. Karena beliau telepon saya. Tadi malam tidak saya angkat. Tapi besok saya telepon lagi, Pak. Saya lihat ini kita perlu diskusi yang mendalam ini. Gitu ya. Jadi itu cara Opung Parbelak menghadapi teman-teman saudara-saudara yang tidak sepaham dengan Opung Parbelak. Kan begitu ya. Nah, di akhir video ini aku akan tampilkan sebuah foto ya yang dia sendiri kemarin itu ingin sekali ditampilkan fotonya. Karena apa? Ada beberapa foto dari penggemar Opung Parbelak di beberapa daerah. Aku tampilkan, kepingin dia. Di WA-nya Opung Parbelak, Pung tolong dulu di absen aku Pung besok katanya. Oke, jadi udah lunas utangku ya Mbak. Apa sih yang enggak untuk orang yang apa sih yang enggak bagi teman-teman Opung Parbelak? Aku berat mengatakan penggemar Opung Parbelak. Enggak terbiasa mulutku ini bilang penggemar Opung Parbelak, fans Opung Parbelak, enggak biasa. Ya aku katakan aja mereka ini adalah teman dan saudara. Kau lagi pencitraan ya, Bung? Nggak ada Bung pencitraan, nggak pandai aku pencitraan. Aduh, jadi itu dulu deh ya. Dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati.